Selamat pagi kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk ikut serta dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang jenis-jenis dan klasifikasi pahat bubut yang perlu kalian ketahui. Karena dalam praktik pemesinan bubut kita tidak pernah lepas dengan pahat bubut itu sendiri. Lalu untuk materi pokok kita pada hari ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada klasifikasi menurut letak penyayatannya. Lalu yang kedua ada menurut keperluan pekerjaan. Lalu ada lagi menurut letak sisi potongnya dan menurut fungsinya. Langsung saja kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu menurut letak penyayatannya. Nah, di sini terdapat dua jenis pahat bubut yang masuk dalam klasifikasi ini, yaitu ada pahat bubut luar dan ada satu lagi yaitu pahat bubut dalam. Untuk pahat bubut luar adalah pahat yang digunakan untuk proses pembubutan di luar permukaan benda kerja. Bisa kita lihat pada gambar kiri bawah ini bahwa pahat bubut melakukan pemakanan benda kerja dari arah luar benda kerja menuju ke dalam benda kerja itu sendiri, atau bisa dibilang bergerak mendekati titik pusat benda kerja. Lalu yang berikutnya ada pahat bubut dalam. Adalah pahat bubut yang digunakan untuk proses pembubutan di dalam benda kerja. Nah, biasanya benda kerja di sini sebelum kita proses dengan menggunakan pahat bubut dalam, kita membuat lubang senter dengan menggunakan bor senter, yang mana bor senter itu sendiri telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Bisa kita lihat pada gambar kanan bawah ini. Jadi pahat bubut ini melakukan pemakanan dari arah dalam benda kerja menuju luar benda kerja, atau bisa dibilang menjauhi titik pusat dengan tujuan untuk memperbesar diameter dari si lubang benda kerja tersebut. Lalu kita masuk ke klasifikasi pahat bubut yang berikutnya, yaitu menurut keperluan pekerjaan. Dalam klasifikasi ini terdapat dua macam pahat bubut, yaitu pahat bubut kasar dan pahat bubut untuk finishing. Untuk pahat bubut kasar sendiri biasanya digunakan ketika diameter benda kerjanya masih jauh dari ukuran yang telah ditentukan. Maka pengerjaannya dapat dilakukan dengan cepat, karena pemakanan benda kerja di sini bisa agak tebal, tergantung dari jenis bahan benda kerja yang digunakan. Lalu yang berikutnya ada finishing, pahat finishing. Apabila diinginkan hasil permukaan yang halus, sebaiknya digunakan pahat finishing. Di sini ada dua macam pahat finishing, yaitu pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Pahat finishing titik mempunyai titik potong bulat dan pahat finishing datar mempunyai titik potong rata. Jadi untuk pahat finishing sendiri digunakan pada akhir proses pembubutan ketika diameter benda kerjanya sudah mendekati ukuran yang telah ditentukan, dan juga agar benda kerja nampak halus seperti itu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke klasifikasi pahat bubut menurut letak sisi potongnya. Nah, di sini terdapat dua jenis pahat bubut, yaitu pahat kanan dan pahat kiri. Yang pertama ada pahat kanan. Pahat kanan adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap ke kanan apabila mata pahat potongnya dihadapkan ke arah kita. Penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari arah kanan ke kiri atau menuju ke arah kepala tetap atau cekam. Lalu yang kedua ada pahat kiri. Pahat kiri adalah pahat yang mempunyai sisi potongnya menghadap ke kiri apabila pahat tersebut mata potongnya dihadapkan ke arah kita.
Penggunaannya ini untuk mengerjakan benda kerja dari arah kiri ke kanan atau menuju ke arah kepala lepas atau menjauhi cak atau si cekam itu. Lalu yang berikutnya, ini merupakan yang terakhir, adalah klasifikasi pahat bubut berdasarkan fungsinya. Nah, di dalam klasifikasi ini terdapat 6 jenis pahat bubut berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada pahat rata. Pahat bubut ini digunakan untuk membubut permukaan rata pada bidang memanjang. Jadi untuk sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan pahat dari ujung luar benda kerja ke arah cekam atau sebaliknya, tergantung pahat kanan atau kiri. Untuk pahat kanan itu dari kanan ke kiri, untuk pahat kiri itu dari kiri ke kanan. Lalu yang berikutnya ada pahat sisi atau pahat muka. Pahat bubut ini digunakan untuk membubut pada permukaan benda kerja. Sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan pahat dari tengah benda kerja ke arah luar atau sebaliknya, tergantung dari arah pemutarannya. Lalu ada lagi pahat potong. Pahat potong ini merupakan pahat yang digunakan khusus untuk memotong suatu benda kerja hingga ukuran panjang yang telah ditentukan. Ada lagi pahat alur. Pahat jenis ini digunakan untuk membentuk profil alur pada permukaan benda kerja. Bentuk tergantung dari pahat alur yang akan digunakan. Lalu ada lagi pahat chamfer. Pahat jenis ini digunakan untuk mencemper pada ujung permukaan benda kerja. Fungsinya ini agar si ujung benda kerja ini tidak tajam. Besar sudut chamfer pada umumnya 45 derajat. Lalu ada lagi pahat ulir. Pahat jenis ini digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun ulir luar. Baik, cukup sekian penjelasan materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat.